Saya Dian Dianita Nilasari. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melaksanakan atau belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Nah, untuk praktikum IPA di SD apa saja sih yang akan saya tampilkan di sini? Untuk teman-teman, teruslah menonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu mereka bergerak. Gerak yang dihasilkan umumnya dapat berpindah-pindah tempat, sedangkan gerak pada tumbuhan akan terikat pada satu tempat. Sehingga gerak yang dihasilkan untuk merespons stimulus dari lingkungan sekitar dengan melakukan perintah kepada bagian organ penyusun pada tumbuhan itu sendiri. Terdapat 3 gerak pada tumbuhan yang akan kita bahas kali ini. Gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Yang pertama, gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang terjadi berupa sentuhan. Saya akan menggunakan tanaman putri malu sebagai media untuk pengamatan. Yang pertama, sentuhan halus dengan penggaris. Apabila disentuh halus dengan penggaris, maka daun putri malu hanya bereaksi sedikit. Dengan sentuhan halus membuat daun putri malu tidak menutup secara cepat atau bahkan tidak tertutup. Seperti video yang diambil ini. Kemudian kita mencoba untuk sentuhan sedang. Pada sentuhan sedang, daun putri malu menutup sedikit cepat dengan waktu 2 detik saja, tetapi belum menutup secara keseluruhan. Namun, daun akan membuka dengan waktu yang sedikit lebih cepat. Yang terakhir, sentuhan kasar. Dengan sentuhan kasar pada tanaman putri malu, maka daun menutup dengan cepat, sehingga apabila melakukan sentuhan kasar di salah satu sisi, maka sisi lainnya pun ikut bereaksi. Sehingga mengakibatkan hampir seluruh daun putri malu menutup dengan sempurna. Daun membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membuka. Yang kedua, ada gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak yang dipengaruhi oleh kondisi gelap. Saya beri label pot A dan pot B. Pot A akan mendapatkan cahaya yang cukup, sedangkan pot B akan kita tutup dengan menggunakan kardus kedap cahaya. Awal mula tanaman putri malu yang belum mendapat perlakuan. Saya akan posisikan pot A ke tempat yang lebih terang. Kemudian untuk pot B akan kita tutup menggunakan kardus yang kedap dengan cahaya. Hati-hati ya. Saya akan tutup selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita akan membuka kardusnya. Tanaman putri malu yang terkena cahaya yang cukup, daunnya tetap terbuka seperti awal. Sedangkan tanaman putri malu yang tidak terkena cahaya, maka daunnya tertutup. Daunnya menutup karena kondisi cahaya yang gelap. Yang ketiga, gerak geotropisme negatif. Geotropisme yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Namun terjadi juga fototropisme. Gerak fototropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi dari sebuah rangsangan cahaya. Saya menggunakan tanaman kacang merah sebagai media untuk pengamatan. Sebelumnya, tanamlah kacang merah terlebih dahulu. Hasil yang didapat bahwa tumbuhan menunjukkan gerak geotropisme negatif. Arah geraknya menjauhi pusat gravitasi bumi, seperti yang terlihat pada video batang tumbuhan tumbuh ke atas menjauhi tanah. Terlihat bahwa yang diletakkan secara horizontal bergerak sedikit lebih lambat daripada tumbuhan yang diletakkan secara vertikal. Namun, walaupun seperti itu, tumbuhan tetap bisa menyesuaikan arah pertumbuhannya sesuai dengan gravitasi. Hal ini juga ada gerak fototropisme, di mana gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya.